Hadirin hadirat, kita lanjutkan pada ayat 10 ya, dari surat Ali Imran ya. Ayat 10 halaman 51 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum yang kita dengungkan. Pertama inna, nah ini non tasydid ya. Kemudian lam, nah, non mati berjumpa dengan ta, namanya ikhfa ya. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا pada kalimat wala, ini namanya mad jaiz munfasil ya. Kemudian auladuhum, mim mati bertemu dengan mim. Nah, ini ada beberapa penamaan. Ada yang beri nama idgham mimi, idgham mutamasilen ya. Nah, sama saja. Kemudian jangan lupa pada kalimat syai'a, ini shinnya bertitik 3, maka kita baca secara tebal ya. Wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar. Adapun kalimat ulaika, ini kalau ini namanya mad wajib muttasil ya. Karena hamzahnya dalam satu kalimat ini sama, kita panjangkan 4 harokat ya. Wa ulaika hum waqudun nar. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kada bi, ini hamzah bukan ain ya. Kada bi ali fir'auna ya. Kemudian pada kalimat min, nah, non mati berjumpa dengan qaf, namanya adalah ikhfa, ikhfa hakiki. Kemudian ba qab, nah, jangan lupa namanya qolah ya. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim
بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم Ini cara pengucapan dzal. Kadza, ya. Ujung lidah ditempelkan ujung gigi yang atas ya. Kadza, kadzabu. Nah, ini sama dengan dha, cuma nanti berbeda di dalam sifatnya. Ya, kalau dha isti'la, kalau dzal istifal ya. Kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyarun. Ini ada sin yang kita baca tipis, satu labuna. Ada shin yang bertitik tiga kita baca tebal, itu pada kalimat wa tuhsyarun. Ini kita wakafkan di sini terlalu panjang ya. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyarun. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Nah, ini ada qalqalah lagi, jangan lupa ya. Qad. Nah, ini dal sukun dibaca qalqalah ya. Kemudian ayatu tu, ini juga namanya ikhfa ya, ikhfa hakiki. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Kalimat kafiratun, tanwin bertemu ya pada lain kalimat, namanya idgham bihunnah. Jadi mendengungnya dua harokat. Kafiratun, ngaten nggih.
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ini sama dengan di atas mai ya, cuman bedanya kalau di sini non mati ya. Kalau di atas kan tanwin. Nah, di sini non mati berjumpa dengan ya. Di lain kalimat dibaca idgham bihunna. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab. Kalau terlalu panjang boleh diwakafkan sebelumnya. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب. Ini jangan lupa baknya dikolkolahkan ya. Kita tunaikan sifat kolkolahnya. Ma'ab. Nah di sini boleh 2 harokat boleh, 4 harokat juga boleh, 6 harokat juga boleh karena dinamakan mat arid lisukun, mat yang disebabkan dengan sukun gitu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu
bi khairim min dzalikum. Ada dua yang mendengung. Kung namanya ikhfa syafawi karena ada mim mati berjumpa dengan ba ya. Kemudian bi khairim rim, nah, ini tanwin bertemu dengan mim sama idgham bi gunnah. Kemudian mim, nah, ini ikhfa hakiki. Bedanya ikhfa hakiki sama syafawi apa? Kalau hakiki itu non mati. Nah, kemudian kalau syafawi adalah mim mati. Nggih. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. اتقوا عند ربهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ada beberapa yang mendengung ya. Pertama wa azwajum, ini mendengung. Mutahharatu, mendengung lagi ya. Wa ridwanum num, ini juga mendengung. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Wallahu basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, semoga setiap huruf dari lantunan bacaan Al-Quran kita diterima di sisi Allah, diberikan pahala minimal 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan terjemahan dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ayat 10 Surah Ali Imran, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab atau siksaan Allah.
dan mereka itulah menjadi bahan bakar api neraka. Ya, jadi di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Orang kafir la tufidahumul amwal wal aulad wala tadfa anhum min adzabillahi fil akhirah. Orang kafir walaupun hartanya banyak, ya, triliunan, bahkan ribuan triliun katanya gitu. Nah, mungkin anaknya juga banyak, nanti di akhirat sama sekali anaknya, hartanya tidak akan bisa menolong mereka, tidak akan pernah menolak dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan. Tapi kalau kita fahami, orang kafir ini walaupun kaya raya, kaya apapun, 2 rakaat kita qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allah. Jadi kita mengerjakan sholat qobliyah subuh tadi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang bisa menilai dunia dan segala isinya ini? Ya. Dari ujung barat sampai ujung timur ada gunung emas, gunung batu bara, macam-macam. Itu kalau kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran atau pahala, ya, pahalanya orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada itu semua. Ya. Karena diantaranya apa? Orang iman, sekecil-kecilnya iman, imannya dibawa mati, nanti di akhirat diberikan istana yang besarnya 10 kali lipat dunia dan segala isinya. Itu kita bisa bayangkan, ya, nggak tahu ya bagaimana itu ya. Rumahnya orang iman, rumahnya orang ahli surga di akhirat itu batu batanya bahannya itu dari emas dan perak. Allah. Ya, kalau eksterior, nah, luarnya rumah saja bahannya dari emas dan perak, apalagi interiornya, dalamnya itu bagaimana indahnya itu. Allah. Semoga nanti kita bareng-bareng ke sana, amin. Lah orang kafir walaupun di dunia kelihatannya bergelimang harta, nanti di akhirat kelak nggak akan bisa memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun, tidak akan bisa menolak dari siksaan Allah sedikit pun, kecuali kalau orang-orang kafir itu ternyata mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, tiba-tiba mau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini kalau mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan mati masih dalam keadaan Islam, nah, ini nanti akan bermanfaat semua. Harta yang diinfakkan di jalan Allah, nah, harta yang diberikan kepada fakir miskin, harta yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang menghilangkan kerupekan, kesempitan hidup saudara muslim atau muslimah di dunia, nanti Allah akan hilangkan kesempitannya di akhirat sana. Nah, jadi kalau orang itu misalkan ada tetangganya, ada kawannya, atau siapa sajalah, asalkan dia iman kepada Allah, nah, kalau lagi butuh, lagi perlu, kalau kita mampu, nah ini jangan bakhil-bakhil, semampunya. Kalau minta dipinjemi atau diutangi 100.000, nah kita mampunya 50.000, ya baik kita berikan. Kalau tidak mampu, kalau tidak mampu semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, begitu juga harta yang digunakan untuk mengkafil, mencukupi keperluannya anak yatim. Baginda Nabi menjanjikan, saya dan orang yang memenuhi keperluannya anak yatim, kedekatannya di akhirat seperti 2 jari ini. Allah, itu maknanya sangat dekat dengan baginda Nabi di surga.
Orang yang hartanya digunakan untuk bangun masjid, dikatakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang dia bangun masjid karena Allah di dunia, maka di akhirat kelak Allah akan membangunkan untuknya suatu istana di surga. Allah. Jadi kalau orang itu ingin bangun istana di surga, ya, di antara caranya itu bagaimana? Bangun masjid di dunia. Kita bangun masjid di dunia satu masjid, di akhirat juga satu masjid. Bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah minimal 10. Gitu. Apalagi kalau bangun masjidnya banyak. Nah, di Magetan bangun, di mana-mana bangun. Nah, sehingga nanti akan semakin banyak istana yang akan kita tempati di akhirat. Nah, terus gimana Pak? Ya kalau istana kita lebih di akhirat, boleh nanti dipinjamkan Mbak Yunya, pinjamkan keponakannya, dipinjamkan ke cucunya, gitu. La ilaha illallah. Lah orang-orang kafir ini hadirin sekalian, wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itu adalah menjadi bahan bakarnya api neraka, gitu. Nauzubillah min dzalik. Ayat ke-11 yang artinya keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka, itu orang-orang kafir. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Jadi orang-orang yang tidak iman kepada Allah di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang yang setelahnya sampai hari kiamat, nasibnya seperti Firaun. Nah, nasibnya seperti Firaun, mendapatkan siksaan dari Allah. Bahkan saking buruknya Firaun itu ulat-ulat yang di kuburan itu nggak mau makan kepada dia. Itu katanya gitu. Karena itu saking buruk akhlaknya, saking buruk perbuatannya, mengaku menjadi Tuhan kan. Gitu. Nah, maka disinilah nasibnya orang yang dilahirkan setelah baginda Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kok dia tidak iman kepada Allah, di akhirat dia seperti itu. Nah, di antara sebabnya mereka itu kafir kepada Allah karena apa? Kadzabu bi ayatina, membohongkan. Nah, ini beda antara kita tidak mampu mengamalkan atau belum mampu mempraktekkan ayat-ayat Allah, belum mampu mengamalkan Al-Quran, dengan membohongkan beda. Kalau membohongkan, begitu mendengar, begitu diterangkan langsung mengingkari. Lah kalau orang tidak ada kekuatan mengamalkan atau belum ditolong oleh Allah, saya sebenarnya hatiku tuh tahu kalau itu benar, tapi saya belum kuat mengamalkan. Makanya sering kita sarankan bila mana kita menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri majelis Al-Quran, menghadiri majelis hadisnya baginda Nabi, menghadiri majelis tausiah agama, baru duduk saja kita langsung minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diriku sendiri itu mengamalkannya, ilmu yang diriku sendiri bisa mempraktekkan, bahkan aku sampaikan kepada keluargaku, kepada rekan-rekan kerjaku, tetangga-tetanggaku. Sehingga nanti apa? Kita habis mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat dari Rasulullah, mendengarkan nasihat dari alim ulama. Setelah kita keluar dari majelis, bangkit semangat untuk mengamalkan. Insya Allah, okay? Nah, seperti itu. Okay. Kemudian ayat 12, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring menuju api neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi orang kafir itu di dunia saja sudah diberi kabar dalam Al-Quran. Qul lil ladzina kafaru satughlabun. Pertama mereka akan dikalahkan. Loh, nyatanya Pak, di mana-mana orang kafir kok menang. Lah ini karena kesalahan orang Islam sendiri. Orang Islam sudah diberikan senjata oleh Allah untuk menang, tapi mereka tidak mau mempraktekannya. Gitu. Senjatanya orang iman, diantaranya apa? Setelah dipilih oleh Allah untuk memeluk agama Islam, itu imannya itu betul-betul ditahqiqkan,
betul-betul dipraktekkan. Nah, maka kalau orang iman, orang Islam mempraktekkan imannya, mempraktekkan Islamnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Bahkan Allah di sini berfirman, aku wajib menolong orang iman, nasrul mu'minin, memberikan pertolongan kepada orang iman. Nah, kemudian lagi diantara orang iman diberi senjata oleh Allah Subhanahu wa taala namanya salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini sayangnya orang iman itu masih banyak yang belum mempraktekkan sholat. Orang Islam masih banyak yang belum menunaikan jamaah. Nabi di dalam sebuah riwayat hadis, kalau mau sholat itu Nabi bilang, wahai sahabatku, kalian luruskan shop kalian, karena kalau shop kalian bengkok, maka amalan kalian akan jadi bengkok, hati kalian akan jadi berselisih, akan bertengkar. Lah kalau shopnya bengkok saja, shopnya renggang-renggang, menjadikan efek yang nggak baik dalam keadaan orang iman, orang Islam. Apalagi kalau shop masjidnya kosong. Allah. Maksudnya nggak ada yang sholat jamaah ya. Nah, makanya inilah termasuk PR kita ya. PR kita itu bagaimana masjid-masjid yang sudah indah dibangun di daerah kita, di kampung kita, di desa kita, di kabupaten, provinsi, bahkan di negara kita. Ini tugasnya kita adalah bagaimana setelah fisiknya masjid kita bangun, amal masjid kita sempurnakan, insya Allah ya. Nah, kemudian hadirin sekalian, orang kafir sudah diberitahu, watuh syaruna ila jahannam. Kalau kalian masih ngotot kafir, nggak mau iman kepada Allah, nggak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW, nah ini balasannya akan digiring menuju neraka. Rombongan, ini namanya digiring itu kan rombongan, ya. Rombongan ini rombongannya orang kafir Fulan bin Fulan, ini rombongan orang kafir dari negara ini negara itu. Wa tuhsyaruna ila jahannam. Kemudian Allah berfirman, wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat tinggal itu adalah neraka jahannam. Kemudian ayat ke-13 yang artinya, sungguh telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain, golongan yang lain kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata. Jadi ayat ini menerangkan bagaimana kisah peperangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu rombongan yang dia ini berperang di jalan Allah. Wa ukhra kafirah. Nah, dan yang lain tidak iman kepada Allah. Ketika perang Badar, perang Uhud, gitu. Nah itu orang-orang kafir melihat, loh jumlahnya orang Islam, orang iman tadinya sedikit kok tahu-tahu banyak, gitu. Nah inilah Allah menurunkan pertolongannya. Nah, itu dengan gerakan para malaikat. Allah mengutus para malaikat untuk menyertai peperangan orang yang berjuang di jalan Allah. Maka orang yang berjuang di jalan Allah itu jangan khawatir, karena bila mana dia menunaikan perintah Allah dengan adab-adab yang benar, menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah, nah, dengan hati yang betul-betul takzim, nah di sini nanti akan datang pertolongan Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal, orang yang pagi hari mengunjungi saudara muslimnya, pertimbangannya hanya karena Allah, karena agama Allah, bukan karena urusan duniawi, ya, maka Allah akan sertakan kepada dia syayya Allahu sab'ina alfa malakin. Allah akan sertakan kepada dia 70.000 malaikat. Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, melampah panjenengan datang ke masjid ini,
niatannya mengunjungi saudara-saudara yang satu majelis dengan kita, bertemu bersilaturahim dengan saudara-saudara yang ada di masjid ini. Sampai sore hari Allah kirimkan 70.000 malaikat. Allah. Nanti sore hari jenengan datang ke saudara muslim yang lain, mungkin bertemu di musola di masjidnya, niatannya silaturahim lagi, Allah akan kirimkan lagi 70.000 malaikat sampai pagi hari. Nah ini kalau orang itu mengamalkan agama, memperjuangkan agama, niatannya hanya karena Allah fisabilillah. Nah ini kalau ditampakkan seperti itu, jumlahnya berlipat kali ganda gitu. Nah, semoga termasuk kita semua Pak nggih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yu'ayyidu binasrihi. Allah akan mengokohkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan pertolongannya gitu. Nah, pertolongannya Allah ini kadang cash atau kontan, kadang itu ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Nah, tergantung hikmahnya itu bagaimana begitu. Tergantung Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan bantuan dan pertolongannya. Ini kadang sehari kemudian, 1 pekan kemudian, atau 1 bulan. Intinya tetap kita berbaik sangka kepada Allah. Bila mana kita itu berjuang menyebarkan agama Allah, berjuang menghidupkan agama Allah, memakmurkan masjid-masjidnya Allah, intinya apa saja yang di situ bernilai untuk memuliakan agama Islam, pasti dan pasti pertolongan Allah akan turun, akan tiba. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kita tanamkan tadi sifat husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian ayat ke-14 yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan atau istri anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi sudah manusiawi Allah terangkan dalam ayat ini. Orang kok cinta kepada istrinya, istri juga cinta kepada suami. Setelah berpasangan suami istri, akhirnya senang punya anak. Tentunya kalau sudah punya anak dewasa, senang punya cucu. Nah, mugi-mugi sing pun gadah mantu enggal pingantuk putu nggih. Amin. Putune mangke dijak ngaos mriki. Nggih. Kemudian cinta kepada wal qanatiril muqantarah, harta benda yang ditumpuk. Nah, wah ini saldonya akhir bulan sudah sekian ratus juta. Nah, nanti bulan depan pengennya lebih banyak lagi. Itu biasa, manusiawi itu. Ya, sudah diterangkan oleh Allah di sini kan. Nah, wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Nah ini mungkin akhir zaman ini juga ada nabung emas gitu, antam itu gitu. Nah ini bulan ini bisa nabung 2 keping, nah nanti bulan depan bisa 3, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya sebagian ditabung di akhirat lebih baik, insya Allah ya. Nah, bahkan hadirin sekalian, wal khailil musawwamati, gitu. Kuda yang diberi tanda di sini, maknanya itu ada orang punya kuda, gitu, kasih pelana, pelananya pun ada manik-maniknya itu. Nah, kalau dikiaskan orang punya mobil dimodifikasi, nah, gitu, bempernya, kacanya, gitu, lampunya, itu sudah menjadi ini apa namanya manusia yang ya wajar, gitu. Orang kok senang seperti itu wajar, gitu. Nggak bisa dihindari. Nah, kemudian hadirin sekalian, Allah menerangkan di sini, dzalika mataul hayatid dunia, itu hanya kesenangan duniawi saja, itu. Kesenangan duniawi. Nah, supaya hal-hal tadi itu tidak hanya dikatakan sebagai kesenangan duniawi. Nah, ya kita niatkan untuk akhirat. Nah, ya. Misalkan nabung, nah, ya saya niatkanlah nanti anak saya kalau sudah dewasa, saya sudah punya tabungan, anak saya daftarkan haji. Allah.
Anak saya daftarkan untuk umroh, saya daftarkan untuk menjadi pejuang-pejuang agama, bangun masjid di mana-mana. Lah itu nanti beda. Karena dikatakan namanya dunia itu masih wallah wa masih walillah. Sebagian ulama mendefinisikan seperti itu. Selain Allah itu dunia. Nah, bahkan ya, surga apa semua itu ya kalau tidak mendapatkan ridho Allah ya, maksudnya tidak ada niatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, ya itu bisa jadi dunia itu gitu. Nah, itu. Makanya semua yang selain Allah itulah yang namanya dunia, alam gitu ya. Lah kemudian selain untuk Allah, nah itu juga dunia. Tapi kalau kita rubah hal-hal yang pandangannya menurut kita itu duniawi ya, ke pasar, kemudian ke kebun, nah itu kan ya sebenarnya nyari dunia kan, tapi niatannya dirubah. Aku ke kebun, aku ke pasar, niatannya mencari nafkah yang halal, supaya anak istriku makanan minumannya betul-betul dari sumber yang halal. Nah ini beda, karena niatannya adalah lillah, untuk Allah. Aku mencari bekal hidup, nah untuk bantu fakir miskin, untuk bantu masjid-masjid, memberikan token listriknya, membayar air PDAM-nya, supaya orang yang ibadah di masjid semakin nikmat, semakin nyaman. Nah, ini juga beda nanti akhirnya. Nah, di sini bukan dikatakan dunia, karena tujuannya sudah berbeda, gitu. Nah, maka disinilah bedanya orang yang ahlul ilmi, orang yang tahu ilmunya dengan yang tidak tahu, akhirnya beda. Gitu. Orang makan minum, nah itu kan dunia juga toh, karena hanya untuk menguatkan perut, mengenyangkan perut, menguatkan syahwatnya. Tapi kalau dia makan, Allah ya Allah aku makan supaya nanti malam aku bangun tahajud bisa mengerjakan sholat qiyamul lail dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Nah ini beda. Karena dia makan tujuannya untuk persiapan ibadah kepada Allah. Nah, makanya sebagian alim ulama akan menyarankan kita makan, minum membawa 4 sifat: fikir, zikir, syukur, dan sabar. Fikir itu bagaimana? Kita fikir, ya Allah, ini makanan yang aku makan, bagaimana petaninya, Engkau beri hidayah kepadanya. Allah, orang yang jual garam di pasar, Engkau berikan petunjuk kepadanya sehingga mau ke masjid. Nah ini beda, fikir dia makan sambil pikir gitu ya. Kemudian zikir, makan sambil zikir. Ketika mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini jadi beda walaupun kelihatannya makan gitu. Kemudian syukur, alhamdulillah ya Allah Engkau masih memberikan nikmat, lezatnya nyerutup kopi di Masjid Al Aziz ini, ya Allah. Masih Engkau berikan nikmat kepadaku, sarapan bisa menikmati nasi pecel, lauknya kerupuk puli, ya Allah. Ya, maka ini beda, karena apa? Dia syukur. Kemudian ditambah lagi sabar. Nah, kadang-kadang mungkin ibunya itu ketika ngasih garam kebanyakan mungkin ya, kasinan mungkin, sabar, nggak usah mengumpat sana mengumpat sini. Rasulullah mencontohkan bila mana Rasulullah itu dihidangkan makanan kepada beliau, ini istahahu akalahu wa illam yastahi tarokahu. Di dalam riwayat Imam Bukhari seperti itu. Nabi kok ingin makan makanan tersebut karena lezat, karena enak, maka Nabi pun dahar, mengkonsumsi makanan tersebut. Bila Nabi tidak kerso, nggak suka, nggak mengumpat, Nabi tidak mencaci makanan itu, tarokahu, sudah dibiarkan gitu saja. Itulah akhlaknya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis sekalian, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik, yaitu di surga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat 15, katakanlah wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa. Di sisi Tuhannya tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
mereka kekal abadi di dalamnya, dan pasang-pasangan yang suci serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi setelah Allah bercerita dalam ayat sebelumnya, jadi manusiawi lah kalau seneng berpasang-pasangan, suami senang istri, istri senang suami, senang punya anak, senang punya tumpukan harta, gitu. Ini manusiawi itu. Ya. Lah kemudian Allah firmankan, mau nggak aku beritahu yang lebih baik daripada itu, gitu lah. Qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum. Itu semua diberikan kepada lilladzina taqau inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Jannatun, ada surga-surga, kebun-kebun yang indah. Kebun durian, Allah, ini musim durian ya. Kebun kelengkeng, ya. Kebun rambutan, apalagi yang dimaksudkan stroberi. Kebun stroberi. Nah ini kalau di surga itu masya Allah. Orang makan banyaknya kayak apapun, nggak pernah terjadi sakit perut. Kalau di dunia itu, kebanyakan makan ayam potong juga akhirnya mencret gitu. Kebanyakan makan telur juga akhirnya kolesterol. Lah kalau di akhirat nggak ada, bahkan tidak ada yang namanya buang air kecil, buang air besar nggak ada. Makanya di sini Allah katakan wa fi khalidina fiha wa azwajum mutahharah, dan juga Allah akan berikan pasangan-pasangan yang suci. Jadi istrinya orang surga, suaminya bidadari di surga. Nanti yang kakung itu menjadi rajanya surga, yang putri ibu-ibu menjadi ratunya bidadari. Allah. Di sana nanti sudah nggak ada yang namanya orang ingusan lagi, nggak ada. Orang congean lagi nggak ada. Orang buang air kecil, buang air besar lagi nggak ada. Mutahharah. Di sini diceritakan mutahharatun minal aqdar. Dibersihkan dari kotoran-kotoran. Yang ada tuh indah saja itu. Bahkan ludahnya ahli surga, kalau seandainya sekarang diizinkan oleh Allah untuk diludahkan ke segoro kidul, Allah, gitu, ke lautan selatan, itu lautan yang aslinya asinnya nggak karu-karuan berubah menjadi manis, lebih manis daripada madu kelanceng. Allah. Pripun Bapak Ibu ya? Kalau ludahnya aja begitu manisnya, apalagi bibirnya. Allah. La ilaha illallah. Maka inilah hadirin sekalian. Jadi kenikmatan-kenikmatan di surga itu masya Allah tiada tara. Indahnya orang ahli surga tubuhnya itu. Seandainya ini matahari ini kan sebentar lagi terbit ya. Kemudian ada ahli surga, bidadarinya di surga itu diizinkan oleh Allah untuk mengeluarkan ibu jarinya, satu ibu jari itu saja ya, satu jari itu langsung matahari menjadi redup itu. Lebih terang kukunya bidadari di surga. Nah maka disinilah kita mudzakarahkan, kita ceritakan bagaimana keindahan-keindahan nikmat di surganya Allah Ta'ala, sehingga kita bercita-cita, berusaha, berjuang untuk menjadi salah satu raja atau ratu di surga, insya Allah ya. Nah dengan kita masya Allah rombongan-rombongan, ada yang satu keluarga, mantunya, anaknya, istrinya dibawa ngaji sini semua, itu sebenarnya hakikatnya menggiring keluarganya menuju surga. Allah. Kendaraan yang dibuat ngaji, dibuat menuju majelis ilmu, hakikatnya kendaraan itu akan mengantarkan kita ke surga. Karena di dalam hadis Nabi sudah jelas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya menuju tempat yang dia mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Mugi-mugi termasuk kulolan panjenengan sami. Amin. Sesi berikutnya. Terima kasih. Insyaallah kita sudah bersama-sama mengikuti kajian pada pagi hari ini. Kita telah mendengarkan artinya, tafsirnya yang sudah diuraikan secara jelas. Kita berikan kesempatan tanya jawab, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan berkenaan dengan iklan yang pernah disampaikan oleh Bapak
Abdul Aziz terkait dengan pembangunan Masjid Sunan Derajat. Pembangunan Masjid Sunan Derajat itu insya Allah sudah dilaksanakan, dimulai kemarin pagi, yaitu kelanjutannya yang sudah disampaikan pada waktu itu terkait dengan kekurangannya. Kemudian setelah Pak Aziz menyampaikan iklan tersebut, alhamdulillah ada 24 orang yang berinfak melalui kami senilai 17 juta titik-titik. Mudah-mudahan uang yang ada ini dipergunakan oleh panitia sebaik-baiknya. Amin, amin. Tapi dari uang tersebut dipergunakan PDAM saja 10 juta. Jadi biaya PDAM karena jauhnya dari titik saluran utama sekitar 600 meter, maka biaya untuk PDAM ke Sunan Derajat itu sekitar 12 juta. Sehingga masih ada dana lebih sekitar 7 juta. Dibelanjakan material kemarin habis bilangan tertentu, sehingga pada pagi hari kemarin saldo saya memulai pekerjaan itu 615.000. Jadi dengan keberanian dan berharap kepada Allah, itu nilai total saldo kemarin saya mengawali pekerjaan dengan 9 tenaga, itu saldonya cuma 615.000. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk melaksanakan masjid tersebut melalui rezeki yang Allah titipkan kepada penjenengan semuanya. Sehingga saya berharap kepada Allah memberikan kemudahan untuk melaksanakan penyelesaian masjid tersebut. Demikian, selanjutnya kita berikan tanya jawab, kita berikan kesempatan tanya jawab pada ibu-ibu terlebih dahulu yang ada di atas. Monggo ibu. Nggih, monggo Ibu. Monggo Ibu. Wonten ingkang badhe tanglet? Wonten nggih? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, ini mohon dijelaskan tentang surat Yasin dan tahlil secara terpisah. Karena saya membaca sendiri itu sangat kurang memahami, dan kebetulan beberapa hari yang lalu itu ketemu ibu-ibu, dia itu jarang datang kalau diundang acara yasinan untuk kirim doa. Sedangkan di lingkungan saya, ibu-ibu kelompok yasinan itu sering diundang kirim doa. Itu mohon dijelaskan saya, karena saya bingung untuk menjelaskan ke ibu-ibu yang tidak mau datang atau mau datang tapi tidak mau membaca surat Yasin. Yang kedua, ini saya juga ketemu ibu-ibu sedang ngomong-ngomong, itu mengatakan bahwa beliau tidak mau datang diundang acara lamaran dengan alasan takut ikut menanggung dosa. Sedangkan di lingkungan saya juga, kalau ada acara lamaran itu lingkungan itu diundang. Sedangkan suami saya dan saya sering dimintai tolong untuk mengantar ke acara lamaran atau menerima lamaran. Mohon dijelaskan supaya nanti kalau saya ketemu ibu itu bisa jelas untuk menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang yasinan atau tahlilan, ya, memang pertama kali kita pahami itu kan merupakan cabangan amal agama atau bagian dari penyempurna, ya. Jadi kalau ada kawan-kawan, saudara muslim, saudari muslimah yang kurang sepaham tentang ini, ya jadi kita
tidak boleh terlalu menyalahkan dan lain sebagainya. Cuman secara dalil yasinan dan tahlilan itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu sudah jelas. Baginda Nabi bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kalian talkinkan orang-orang mati diantara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah ini orang mati itu sebagian ulama menjelaskan orang yang hampir mati atau sakaratul maut atau orang yang sudah mati gitu. Kemudian juga ada dalil yang menerangkan kalau dalam ulama Ahlussunnah Jamaah atau tasawuf itu kan dinamakan zikir fida itu ya. Nah, orang yang menzikirkan fida, orang yang sudah meninggal dunia dengan membaca tahlil 70.000 kali ya, maka bisa menjadi penebus bagi orang yang dibacakan dari siksaan api neraka gitu. Nah, tentunya orang itu juga tetap di akhirat itu membawa amal masing-masing. Nah ini kadang sebagian yang tidak mau tahlilan ya, orang kan sudah membawa amal masing-masing, ngapain kok didoakan segala. Nah, ya justru kalau kita misalkan yang kita kirimi tahlil itu orang tua, nah saya di dunia itu mungkin masih belum banyak birrul walidain. Nah saya orang tua saya sudah meninggal dunia, saya kirimi tahlil supaya saya dianggap dihitung orang anak yang berbakti kepada orang tua dengan cara membaca tahlil tadi. Lah sebenarnya baca tahlil itu ya dibaca sendiri sebenarnya, cuman karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan tenaga kita nggak mampu, akhirnya kita nyambat tetangga gitu. Nah, minta tolong tetangga diundang untuk mendoakan orang-orang tua kita atau keluarga yang sudah mendahului kita ke akhirat. Itu diantara dalilnya tahlil begitu. Adapun Yasin itu sudah jelas juga kalau secara hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum. Kalian semua bacakan Yasin terhadap orang-orang mati di antara kalian gitu. Nah, maka dari hadis ini ya, para ulama juga ada yang berpendapat orang mau mati atau sakaratul maut dibacakan Yasin supaya rohnya itu cepat keluar gitu. Kalau memang sudah waktunya meninggal dunia ya biar Allah cepat-cepat, karena orang sakaratul maut Masya Allah keadaannya luar biasa sakitnya itu gitu. Nah makanya dibacakan Yasin supaya tadi mengikuti hadisnya baginda Nabi. Lah orang yang sudah meninggal dunia sudah dikuburkan kok dibacakan Yasin? Ya karena itu tadi kalimat mautakum, orang yang mati di antara kalian itu tadi. Ada yang mengatakan ketika hendak meninggal dunia atau sakaratul maut atau memang sudah meninggal dunia. Mengatakan Ibu ke? Nah, bahkan sebagian saudara muslim kita mungkin bikin selamatan ya, menyembelih ayam, menyembelih kambing, itu juga ada dalilnya. Ada seorang sahabat itu berpesan kepada keluarganya, wahai anak-anakku, wahai ahli warisku, saya punya beberapa ekor onta itu. Nanti kalau saya meninggal dunia, onta saya itu yang ini yang itu kamu sembelih, dagingnya kamu bagi-bagikan, kemudian saya berharap berkahnya saya sedekah yang saya wasiatkan ini, nanti saya di kuburan itu dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau sahabat saja yang kumpul dengan baginda Nabi kan, imannya tentunya kuat saja melaksanakan seperti itu. Nah, ini seperti itu dalilnya dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah jelas ya. Jelas Ibu ya. Nah, kemudian tadi yang kedua apa? Lamaran. Oke, lamaran. Lamaran ini kalau secara hukum itu kan hukumnya sunnah. Nah, jadi orang mau menikah datang dulu perkenalan keluarganya itu punya sunnah. Lah kalau yang wajib itu ketika diundang walimatul ursi, pesta pernikahan. Nah sekarang sebagian yang berpaham mungkin nggak mau hadir ya, mungkin di majelis masjid tersebut khususnya untuk ibu-ibu mungkin ada hal-hal yang akhirnya menjadikan keluar dari syariat, misalkan berdandannya, bersoleknya melebihi batas ya, atau berpakaiannya ya. Kalau di rumah pakaiannya blokowor, tapi kalau kondangan malah melititnya nggak karu-karuan. Nah ini yang perlu kita benahi.
Jadi justru kalau nyuwun sewu Ibu nggih, kalau seorang wanita itu di depan suaminya berdandanlah secantik mungkin. Lah kalau di depan orang lain itu ya biasa sajalah gitu, biasa saja. Lah kadang orang yang berfahaman tidak mau menghadiri majelis seperti itu, mungkin ya hal-hal itu terjadi. Misalkan terjadi percampuran antara wanita dengan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dan juga tidak ada hubungan suami istri. Maka bagus sekali kalau ada acara seperti itu, mungkin paling tidak duduknya dipisah ya. Terpisah di sini untuk bapak-bapak, ini ibu-ibu gitu. Jelas Bu ya? Nah, jadi kalau walimatul urus tadi itu hukumnya adalah wajib mendatanginya. Tapi kalau walamaran hukumnya adalah sunnah gitu. Jadi kalau seandainya ada yang nggak mau datang, ya berarti dia meninggalkan sunnah gitu. Kalau kita yang mau datang, tetap bagi ibu-ibu menjaga bagaimana supaya tidak itu tadi mengerjakan hal-hal yang keluar dari syariat, ya, maka itu kita juga mendapatkan pahala sunnah. Jelas Bu ya? Ini begini saya sekali lagi. Jadi begini tadi kan kurang sedikit. Biasanya itu kalau sudah ada lamaran itu hubungannya itu lebih dekat lagi, biasanya seperti itu. Lebih akrab. Alasannya yang diundang tadi tidak mau datang itu karena kalau terjadi apa-apa nanti ikut menanggung dosa. Padahal kan yang melakukan dosa bukan yang datang. Itu bagaimana? Apakah kita juga ikut menanggung dosa? Lah itu pemahamannya yang perlu diluruskan. Jadi kita mendatangi khitbah atau lamaran itu kan sunnah ya. Lah harapannya dengan kita mengamalkan sunnah Nabi, yaitu nanti kedua mempelai calon suami calon istri betul-betul menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu diantara tujuannya begitu. Lah ini kalau orang meninggalkan amal karena takut dosa, itu juga dilarang dalam agama ya. Ya, dia meninggalkan sunnah Nabi yang namanya lamaran tadi kan, karena takut nanti kalau saya datang malah menanggung dosa begini begitu. Lah ini kurang baik. Makanya dengan kita mengamalkan sunnah Nabi, yaitu yang namanya khitbah tadi, insya Allah bahkan kita yakin husnudzon yang tinggi kepada Allah, nanti kedua mempelai akhirnya akan menjadi keluarga yang penuh barokah, penuh ketenangan. Nah, mengatakan niatipun. Jelas Bu ke? Yes, alhamdulillah. Penanya ibu yang kedua, monggo. Satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan saya hukum membawa HP ke kamar mandi. Pada saat ini itu banyak anak-anak ke kamar mandi itu membawa HP, bahkan sering berlama-lama di kamar mandi dengan bermain HP itu saya. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kamar mandi atau WC itu istilahnya kan tempat yang jorok ya. Nah, maka ini sebenarnya diarahkan kita jangan berlama-lama di kamar mandi. Maknanya kalau berlama-lama di kamar mandi ini bisa bertentangan dengan arahan agama. Paling tidak hukumnya makruh. Paling tidak hukumnya makruh. Apalagi kalau ngomong-ngomong di WC, nah itu menjadikan hati itu keras. Kalau hati keras itu sulit menerima nasihat agama gitu. Jadi kalau membawa HP sendiri yaitu tadi ya, kalau menjadikan berlama-lama di WC itu akhirnya mendapatkan hukum makruh. Makruh itu tidak sampai tingkatan dosa, tapi tidak disukai oleh Allah, dibenci dalam agama. Makanya kalau orang ke kamar mandi itu kan malah diarahkan tadi supaya cepet-cepet. Bahkan sebelum masuk kamar mandi kan doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah ini kalau membawa HP nggak tahu yang ditonton apa, malah menjadikan gitu, godaan-godaan setan kalau mau. Ya. Maka tadi Bu ya.
Maling mboten makruh hukumnya. Berlama-lama di kamar mandi atau di WC itu. Nggih, terima kasih. Kesempatan berikutnya kepada Bapak-bapak. Saya sudah dijawab Pak Waji nih, Pak Kiai Waji. Monggo Pak Waji. Monggo. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih. Mohon penjelasan kaitan memasang foto ataupun gambar yang bernyawa. Ya, ini bisa di rumah, bisa di kendaraan, bisa di tempat-tempat tertentu. Terima kasih sebelumnya. Makasih. Pemasangan foto atau gambar yang bernyawa itu memang ada dalil yang menerangkan malaikat tidak akan masuk ke dalam suatu rumah fihi suratun wala kalbun. Tidak akan masuk ke suatu rumah yang ada gambar dan yang ada anjingnya. Lah di sini gambar, kalau anjing jelas ya, anjing yang hidup maksudnya. Kalau gambar, penafsiran para alim ulama itu gambar yang sekiranya diberi nyawa itu bisa hidup. Nah, makanya kalau sekiranya diberi nyawa kok nggak bisa hidup, maka itu nggak masalah. Nah sekarang gambar di sini, foto apakah termasuk gambar? Kalau menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, foto itu bukan gambar tapi habsuddil, menahan bayangan, kan cepret gitu kan. Nah, yang dimaksud gambar itu lukisan tangan. Lukisan tangan atau nyuwun sewu nggih, patung juga gitu. Hanya kalau membelikan celengan putune niku nak sing saged ampun sing bentuke kewan niku. Nggih. Kadang kan enten celengan patung macan, enten lembu wonten nggih. Nah, ini kalau bisa mungkin buah-buahan atau apa gitu. Jadi kalau di Pondok Temboro sendiri untuk menghindari khilaf, foto itu tidak dipajang, cuman disimpan di dalam album. Kalau kangen sama Mbah Kongnya nanti dibuka. Ingin melihat nostalgia ketika ngantenan dibuka gitu. Cuman itu tadi ada ulama yang mengatakan kalau foto itu habsudzil, menahan bayangan, bukan gambar. Mengatakan bayang nggih? Nggih, siap nggih. Cekap ya, yang akan tanya jawab nanti langsung ke monggo sambut. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.